Halo, saya ingin mengajukan ulang sertifikat pernikahan. Baik, Lad. Suami saya selalu menyukai Tian dari panti asuhan. Setelah sertifikat pernikahan diperbaiki, saya bisa pergi mengadopsi Tian untuk memberinya kejutan. Nona Shah, sertifikat pernikahan Anda palsu. Membuat sertifikat palsu adalah ilegal. Tolong jangan dengan sengaja melanggar hukum. Sertifikat palsu? Saya dan suami saya Fu Yunting telah menikah selama 5 tahun. Apakah Anda salah? Nona Xia, sistem menunjukkan Anda belum menikah. Tetapi suami yang Anda sebutkan, Fu Yunting, sudah menikah. Dia sudah menikah. Lo, siapa istrinya yang sah? Siapa? Tang Lin. Jadi dia adalah Tang Lin? Apa ini? Mengapa ini masih ada di sini? Mungkin lupa membuangnya? Apakah dia mantan pacarmu? Itu tidak penting. Tenanglah, jangan marah. Ini semua sudah berlalu. Masa depanku hanya kamu. Aku akan selalu mencintaimu. Jadi, pernikahan megah 5 tahun lalu, selama 5 tahun pasangan contoh yang tak terpisahkan, pernikahan yang saya banggakan, semuanya palsu. Tuan Fu, sudah 5 tahun. Apakah Anda benar-benar tidak berniat memberikan status hukum kepada istri Anda? Tunggu sebentar lagi. Hiu-hiu Wall Street berkumpul, dan pertarungannya sengit. Hanya gelar Nyonya Fu yang dapat melindungi Tang Lin. Anda dan istri Anda tidak mendapatkan sertifikat pernikahan, jadi tidak dilindungi oleh hukum. Yardi bisa meninggalkan Anda kapan saja. Yao adalah orang bodoh yang tergila-gila cinta. Dia mencintaiku seperti hidupnya. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Tetapi, Tidak ada tetapi. Dulu, dia memilih menikah denganku, menolak perjodohan, dan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Dia tidak punya jalan kembali. seperti yang diharapkan Tuan Fu, selalu bencana. Jadi yang sampai yang saya pikir adalah lompatan untuk cinta, adalah rencana panjang Anda. Ayah, ibu, orang yang saya cintai adalah Fu Yunting, bukan Zhou Xijin. Bahkan jika Anda memaksaku mati hari ini, saya tidak akan pernah menikah dengannya. Apa yang Anda lakukan? Saya minta maaf. Sam Binkert. Kamu anak perempuan yang tidak tahu terima kasih. Saya tidak setuju. Kia Chiao, keluarga Zhou sesuai dengan status kami. Dan si Jin adalah pasangan sempurnamu. Orang tuamu tidak akan menyakitimu. Tetapi satu-satunya yang saya cintai adalah Fu Yunting. Dalam hidup ini saya tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Jika kamu menikah dengan Fu Yunting, untuk sisa hidupmu, jangan langkahkan kakimu ke keluarga Xia lagi. Xia Tua, Xia Jiao akan ada hari kamu menangis. Ayah dan ibu, saya akan menggunakan pernikahan dan hidup yang bahagia untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak salah memilih. Xia Tua, datang bantu cepat! Fu Yunting, mulai sekarang aku hanya punya kamu. Lihat, apa ini? Bintang yang dinamai menurut namaku. Aku bersumpah dengan bintang Xia Xiao. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Fu Yunting, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Jika pernikahan adalah perjudian, sertifikat pernikahan palsu itu adalah bukti terbaik bahwa saya kalah dalam perjudian ini. Ayah dan ibu, pada akhirnya saya memilih orang yang salah. Zhou Xijin, apakah Anda masih bersedia menikah denganku? Zhou Xijin, apakah kamu masih mau menikah denganku? Tapi kamu sekarang sudah menikah.
Apakah kamu mau berselingkuh denganku? Katakan saja, mau atau tidak. Setelah menjadi istri palsu selama 5 tahun, bagaimana rasanya? Lupakan saja. Anggap saja aku tidak pernah bertanya. Tunggu. Siapa bilang aku tidak mau? Aku sangat mau. Dalam 4 hari, temui aku di kantor urusan sipil Haishi. Siapa yang tidak pergi adalah anjing. Sudah diputuskan dengan senang hati. Aku ada urusan. Aku tutup telepon dulu. Dah. Siapa? Yao, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit kepanasan. Pusing. Nyonya, Bagaimana kamu merawat nyonya? Pergi ambil gaji bulan ini. Keluarlah. tidak tuan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Baiklah. Jangan salahkan mereka. Ini karena tubuhku terlalu lemah. Terima kasih, Nyonya. Silakan. Apakah sakit? Kemarilah. Bisakah seseorang benar-benar berpura-pura cinta dengan meyakinkan? Jadilah baik. Aku akan lembut. Jelas Fu Yunting sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Aku pasti telah membuat kesalahan. Yunting, Ada apa? mengadopsi Tian memerlukan sertifikat pernikahan. Sertifikat pernikahanku telah dicakar oleh Qiu. Besok, ayo pergi ganti, ya. Hal-hal sepele seperti itu, serahkan saja pada pengacara untuk menanganinya. Istirahatlah lebih awal. Saya masih ada pekerjaan di perusahaan. Fu Yunting. Jadi ketika kamu merasa bersalah, itu terlihat begitu jelas. Pada akhirnya, itu adalah saya yang menyia-nyiakan hati tulus saya pada seseorang yang tidak bersyukur. Nona Xia, saya menyesal memberitahu Anda bahwa menurut pengamatan astronomi, bintang yang dinamai oleh Tian Zhifu dan Anda, bintang Xia Jiao, akan jatuh dalam 5 hari. Itu juga baik. Saya akan pergi dalam 4 hari. Dimulai dengan penamaan bintang itu, dan diakhiri dengan kejatuhannya. Itu dapat dianggap sebagai awal dan akhir yang tepat. Halo, Nona Xia. Sebelumnya TNS-ku berkata dia ingin mengadopsi Tian-Tian, tetapi sekarang ada sepasang suami istri yang juga ingin mengadopsinya. Saya mengerti. Yunting, putri kita akan diambil oleh orang lain. Isi adalah cucu perempuan saya yang berharga. Jika dia diadopsi oleh orang lain, saya juga tidak akan hidup. Jadi, anak yang selalu ingin kamu adopsi adalah putrimu sendiri. Yunting, saya tidak ingin Tian-Tian memanggil orang lain ibu dan ayah. Jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Tian-Tian masuk ke dalam silsilah keluarga Fu. Menurut pendapat saya, kamu lo harus cepat bercerai dengan Xia Ziao dan mengusirnya, dan biarkan Tang Lin menjadi menantu perempuan saya. Keluarga kita akan hidup lebih bebas. Jadi Kamse adalah keluarga sejati, dan ibu mertua saya selalu cerewet dengan saya. Karena di hatinya, dia sudah memiliki menantu perempuan lain dalam pikirannya. Ibu, tolong minum teh. Apakah kamu mencoba membakar saya sampai mati? Buat lagi. Ibu, tolong minum teh. Puan ini sangat dingin. Buat lagi. Ibu, tolong minum teh. Ibu. Ibu, tolong minum teh.
Mulai sekarang, ketika kamu membuat teh untuk saya, harus pada suhu ini. Ingat itu? Mengerti? Berlututlah. Gunakan kain untuk membersihkan teh dari lantai hingga bersih. Zena akan datang memeriksa sebentar lagi. Jika masih ada noda air di lantai, jangan bahkan berpikir untuk tidur malam ini. Fu Yunting, dulu saya memiliki keberanian untuk mengejar cinta. Dan sekarang, saya memiliki tekad untuk meninggalkanmu. Saya harap kamu tidak pernah menyesalinya. Yunting, secara hukum kita adalah suami istri. Xiaojiao, Dulu itu karena kamu dibully di luar negeri. Saya mendaftarkan pernikahan kita denganmu. Selain gelar Nyonya Fu, apa yang kamu inginkan, saya bisa memberikannya semua padamu. saya tahu. Saya tidak akan bersaing dengan Xiaojiao untuk gelar Nyonya Fu. Saya tidak memiliki kualifikasi itu. Bagus kamu tahu. Ini adalah berkas Tian. Silakan lihat. Terima kasih. 3 April 2024. Ini adalah Fu Yunting. Ada hari dia melamarku. Melihat bintang lagi. Setiap kali saya melihat bintang, saya merasa seakan-akan saya juga di antara mereka. Baik lemah, maupun kesepian. Pakailah itu. Di masa depan, ketika kamu di antara bintang-bintang, itu akan menemanimu. Saya Fu Yunting bersumpah. Dalam hidup ini saya hanya mencintai Xia Xiao. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia, katakan ya. Ya. Saya mau... Selamat menjadi ayah. Yao, saya ada beberapa urusan perusahaan yang harus ditangani. Kamu istirahatlah lebih awal. Mengapa dia pergi? Jadi kamu pergi terburu-buru setelah melamar? Karena putri kandungmu lahir. Fu Yunting, dari awal kamu mengkhianati pernikahan kita? Kita masih perlu mengonfirmasi sesuatu. Apakah kamu masih berencana untuk mengadopsi Tian? Tidak. Kamu bisa mengatur agar orang lain menangani prosedur adopsi. Xia Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan untukku? Tian-Tian adalah putriku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Putrimu. Dengan siapa kamu memiliki putri ini? Dengan Nona Tang ini? Maaf. Saya baru ingat, saya ada rapat. Kalian ngobrol pelan-pelan, santai saja. Yao, maksudku adalah, aku sudah lama menganggap Tian sebagai anakku sendiri. Mengapa kamu membuat keputusan tanpa berdiskusi denganku dan memutuskan sendiri? Sebagai nyonya keluarga ini, aku bahkan tidak punya hak untuk memilih anakku sendiri. Xia Xiao, bagaimana bisa aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu dingin dan tak berperasaan? Tian-Tian sangat lucu. Tidakkah kamu merasa kasihan? Fu Yunting, kemampuanmu memutarbalikkan fakta masih sehebat dulu. Jelas, aku ditipu dan dikhianati. Namun pada akhirnya aku menjadi orang bersalah di mulutmu. Baiklah, waktunya makan, Ibu. Lupakan makan. Kamu ayam mandul. Kamu sudah menikah ke keluarga Fu bertahun-tahun, tapi belum melahirkan anak. Jika kamu masih tidak bisa punya anak, maka keluar dari keluarga Fu. Fu Yunting, jelas Jo, kamu tidak ingin anak. Mengapa kamu tidak jelaskan kepada ibumu tadi? Berapa kali aku sudah bilang, perusahaan terlalu sibuk, aku tidak punya waktu. Berhenti bersikap tidak masuk akal. Kamu hanya tidak ingin anak yang aku kandung. Dan kamu menuangkan semua kesalahan ke atasku.
Yao, Tian sangat lucu. Dan dari panti asuhan anak yang patuh, mampu mengadopsinya adalah keberuntunganmu. Keberuntungan. Mengapa kamu tidak ingin keberuntungan ini? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Lin bahkan belum menikah, mengadopsi anak. Apa maksudnya itu? Bagaimana dengan aku? Bisakah aku dibicarakan dengan sembarangan, ditebak dan diinjak-injak? Antara dia dan aku, siapa sebenarnya istrimu? Si Chiao, aku belum mati, masih... keluarga ini masih, bukan untuk kamu putuskan. Tian adalah cucu tetua yang aku akui. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari memasuki keluarga Fu. Kalau begitu, biarkan Fu Yunting ganti istrinya. Xia Xiao, berapa lama lagi kamu akan membuat keributan? Kamu berani menggunakan perceraian untuk mengancamku? Aku membuat keributan? Aku hanya melaksanakan hakku sebagai nyonya keluarga ini dan sebagai nyonya Fumu, itu saja. Sebagai istri Yao, seharusnya secara alami berbagi beban dengan suami dan ibu mertua. Pekerjaan Yunting sudah sangat sibuk, dan Bibi sudah tua. Bagaimana kamu masih bisa menyusahkan mereka? Lihat betapa bijaksana Tang Ling. Tidak sempat mau cepat orang mak. Yang tidak kita berterima kasih. Jia Xiao, aku bertanya padamu untuk terakhir kali. Apakah kamu setuju untuk mengadopsi Tian atau tidak? Aku juga bertanya padamu untuk terakhir kali. Apakah kamu ingin anak denganku atau tidak? Xia Jiao, sudah saya berkatakan berkali-kali. Saya sedang dalam fase naik sekarang. Saya sangat sibuk. Cukup. Alasanmu ini saya sudah lelah mendengarnya. Apakah kamu ingin mengadopsi anak itu? Kamu putuskan sendiri. Yao, Wu tahu. Kamu adalah yang paling baik dan berhati lembut. Yao. Fu Yunting, saya sudah benar-benar menyerah. Masih ada 3 hari lagi. Kamu akan bebas. Yao. Yao. Saya baru saja kembali ke negara ini. Bahkan tidak sempat membicarakan kenangan lama. Dan kamu sudah hendak pergi. Apakah kita sedekat itu? Minggir. Xia Jiao, tidakkah kamu berpikir bahwa Tian dan Fu Yunting terlihat sangat mirip? Mereka yang tidak tahu akan mengira mereka adalah ayah dan anak perempuan. Benarkah? Maka itu sungguh takdir. Dan sangat cantik. Mungkin ibunya yang sebenarnya juga sangat cantik, kan? Oh, maaf. Suami saya agak tidak sabar. Apakah Yunting memperlakukanmu dengan cara yang sama? Sepertinya, sampah yang tidak saya rencanakan untuk disimpan, sudah ada yang berencana mendaur ulangnya. Saya tidak mengerti apa yang kau kenal. Lebih baik jika kamu tidak mengerti. Mereka yang mengerti. Semuanya hina. Kamu. Xia Jiao, jangan terlalu cepat bersenang-senang. Lin! Aku tidak mendorongnya. Xia Xiao, apa kamu gila? Kamu wanita jahat. Keluarga Fu kami tidak punya menantu seperti kamu. Lin, bangun! Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Yunting. Jangan salahkan Yao. Dia hanya tidak suka Tian. Aku membujuknya beberapa kali dan membuatnya marah. Lin? Xia Jiao, lebih baik kamu berdoa agar Lin baik-baik saja. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu pembunuh. Lin, ayo pergi. Xia Xiao. Fu Yunting hanya bisa jadi milikku. Kalian berdua mendekat sedikit. Ya. Seperti ini. Ayo kalian berdua lihat ke sini.
Yao, aku adalah presiden grup Fu yang terhormat. Kamu ingin aku memakai ini? Aku akan ditertawakan. Tapi di ulang tahunku, kamu berjanji padaku. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Baiklah, aku berjanji padamu. Aku akan memakainya. Lembur, lembur, lembur. Di anniversary pernikahan kelima kami, kamu masih kerja lembur. Yao. Selamat anniversary pernikahan kelima. Aku tidak menyangka kamu ingat. Aku kira kamu lupa. Tentu saja aku ingat. 10 tahun, 50 tahun, aku akan menghabiskannya bersamamu. Hidup ini, harus berikutnya, so. Dan hidup setelah itu, aku akan selalu bersamamu. Yo, kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu begitu panik? Apa kamu takut aku akan meninggalkanmu? Kupikir kamu marah padaku dan akan lari dari rumah. Jujurlah, apa kamu punya sesuatu yang disembunyikan dariku? Tentu saja tidak. Kami adalah suami istri yang satu dengan hati yang tulus. Fu Yunting, kamu telah mengatakan begitu banyak kebohongan hingga bahkan kamu mungkin mempercayainya. Yao. Kemana sebenarnya kamu pergi? Tidak ada apa-apa. Terlalu banyak barang berantakan di rumah. Aku menggunakan koper ini untuk menyeretnya dan membakarnya. Di masa depan, hal-hal seperti ini serahkan pada para pelayan. Yunting, aku merasa sedikit pusing. Bukankah aku sudah bilang untuk menunggu di mobil agar seorang pelayan membantumu? Kenapa kamu turun sendiri? Aku sendirian dan tahu di dalam mobil. Lin baru saja keluar dari rumah sakit beberapa hari ini. Dia sedang memulihkan diri di rumah kita. Jaga baik-baik dia. Kamu ingin aku menjaganya? Lin didorong olehmu jatuh dari tangga dan terluka. Inilah yang kamu berutang padanya. Aku awalnya berencana untuk menyewa seorang perawat. Tapi Yunting hanya kasihan padaku. Itulah sebabnya dia membawaku kembali. Sekarang aku hanya bisa merepotkan Yao untuk menjagaku. Dulu kukira kamu adalah payung yang melindungiku dari angin dan hujan. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Baru kemudian aku sadar. Saat itu, dia memilih untuk menikahiku, menolak perjodohan, dan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Dia tidak punya jalan kembali. Semua badai diberikan olehmu. Kemarin, aku sengaja berpura-pura untuk dilihat Yunting. Sayangnya dia mempercayaiku, bukan kamu. Lalu apa? Selama saya masih Nyonya Fu, kamu hanyalah pelacur yang berbagi ranjang. Kamu... Apa yang kalian perdebatkan? Yunting, saya hanya ingin merepotkan kakak untuk membantu saya mengambil obat pereda nyeri. Tapi kakak pikir saya memperlakukannya seperti pembantu. Saya benar-benar dirugikan. Ya Xiao, dia hanya meminta kamu untuk mengambil obat. Tang Lin terluka karena kamu. Kamu harus merawatnya. Yunting, jangan salahkan kakak. Semua ini salah saya karena tidak enak badan. Lebih baik saya tidak merepotkan kakak. Saya akan mengambilnya sendiri. Xia Xiao, ambil obatnya.
Apakah kamu tuli? Fu Yunting, aku akan pergi besok. Apakah kamu begitu putus asa sehingga harus mempermalukanku seperti ini? Kamu sudah terluka dan masih bermain api? Jika kamu mau, aku bisa memuaskanmu sekarang. Yo, jangan salah paham. Aku. Kalian pergi saja. Bagaimanapun, aku akan pergi besok. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kalian berdua. Apa? Yo, dengarkan aku. Sayang, malam pengantin kita. Apakah mungkin kau akan mencari wanita lain? Sayang, orang and tidur. Bisakah kamu membawaku kembali ke kamar? Api yang kamu nyalakan. Malam ini kamu akan memadamkannya. Cicipilah. Yo, aku lihat kamu tidur nyenyak, jadi aku tidak membiarkan Yunting membangunkanmu. Kedengarannya seperti kamu adalah tuan rumah ini. Oh, jangan marah. Aku tidak bermaksud begitu. Berdua tang dan coba bubur kacang chestnut yang kubuat. Minumlah dengan cepat. Ini adalah sikap tulus Lin. Setelah 5 tahun pernikahan, suamiku tidak tahu preferensiku, dan dia bahkan tidak tahu aku alergi terhadap kacang chestnut. Bahkan jika aku makan 1 kacang chestnut, aku bisa mengalami gagal napas dan mengalami shock dan mati. Aku alergi terhadap kacang chestnut. Jika kamu ingin memakannya, makanlah sendiri. Yunting, sepertinya kakak masih marah padaku, jadi mungkin aku harus pergi dan tidak tinggal di sini untuk mengganggunya. Satu mangkuk bubur tidak akan membunuh siapapun. Ini adalah apa yang Lin buat untukmu pagi-pagi. Minumlah dengan cepat. Kukatakan aku alergi terhadap kacang chestnut. Namun kamu masih ingin aku mempertimbangkan perasaannya? Apakah kamu tahu bahwa memakannya bisa membunuh seseorang? Ya, Xiao. Sebagai tuan rumah ini, aku perintahkan kamu untuk meminumnya segera. Saya tidak akan minum. Kamu belum mati? Kupikir kau sengaja melakukannya untuk menentangku, kan? Astaga, ada apa? Haruskah kita panggil ambulans? Xiao. Syukur. Berapa lama kau akan berpura-pura? Aku hampir bebas. Haruskah aku mati di sangka kebohongan ini? Fu Yunting, bukankah kau selalu ingin bersama Tang Lin? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Yao! Jangan nakutin aku. Yao, jangan nakutin aku. Yao! Dokter, bagaimana kabarnya? Keluarga tidak tahu apakah pasien punya riwayat alergi. Jika kami datang beberapa menit lebih lambat, bahkan jika dewa turun, akan terlambat untuk menyelamatkannya. Dia memang alergi terhadap kacang kenari. Yao, kamu sudah bangun. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk lihat aku mati atau tidak? Kamu makan kacang kenari dan ini parah begini.
Mengapa tidak bilang lebih awal? Bagaimana lagi kamu ingin aku mengatakannya? Harry Nambus ingin aku berlutut dan memohon padamu? Kamu... Yao, jangan salahkan Yunting. Ini semua salahku. Semua karena aku. Apa yang Sondausan di sini lagi? Lin tahu kamu di rumah sakit dan merasa sangat bersalah. Dia ingin datang ke rumah sakit secara pribadi untuk meminta maaf padamu. Ini semua salahku. Aku menyakiti Yao. Tapi aku sungguh tidak bermaksud. Aku benar-benar tidak bermaksud. Yo baik-baik saja kan? Jangan salahkan dirimu. Mengapa kamu menangis? Untuk apa kamu meratap? Maaf Yao. Pukul aku jika kamu mau. Selama itu membuatmu merasa lebih baik, aku bahkan bisa memberimu hidupku. Lin. Xiao, jangan keterlaluan. Lin tahu kamu di rumah sakit dan dia sangat khawatir tentangmu. Apalagi yang kamu inginkan? Yunting, ini semua salahku. Jangan salahkan Yao lagi. Lin. Itu karena kamu terlalu baik. Beberapa orang tidak layak dikasihani sama sekali. So Yunting, sekarang yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah aku. Dia seorang orang luar, hampir membunuhku. Dan kamu masih menghiburnya sekarang, menyakitiku. Bukankah kamu masih hidup? Cukup. Aku adalah istrimu. Apakah kamu berbicara kata-kata yang pantas? Kamulah yang keterlaluan duluan. Lin punya niat baik, tapi kamu menginjak-injaknya. Dan kamu bahkan menggunakannya sebagai alasan untuk menghinanya. Kenapa kamu begitu kecil hati sekarang? So Yunting, kamu sama sekali tidak masuk akal. Hei, berhenti bertengkar. Berhenti bertengkar, berhenti bertengkar. Ini semua salahku. Aku dengar kamu hampir mati. Yunting hanya mengatakan beberapa kata padaku. Lihat siapa yang lebih penting di hatinya. Aku juga tahu bahwa kamu alergi terhadap kacang mete, dan aku sengaja melakukannya. Sayang sekali hidupmu begitu keras. Kamu bahkan tidak mati. Ada apa? Apakah kamu marah? Kalau begitu panggil polisi dan tangkap aku. Sayangnya kamu tidak punya bukti. Keluar. Lin. Pergi. Keluar dari sini. Ya, Xiao. Sikap manjamu, kapan akan kau ubah? Lin datang dengan tulus untuk meminta maaf padamu. Berapa lama lagi kau akan meribut? Pergi. Tinggalkan. Keluar. Xiao, kau harus berhenti sekarang. Jika kau terus begini, tidak ada yang akan terlihat baik. Di dunia ini, suamiku tercinta. Sebenarnya setiap kali berdiri melawanku, melindungi wanita lain di belakangnya. Yawi, bukankah kau selalu ingin pergi ke Oman di Asia Barat Daya untuk melihat bintang? Bagaimana kalau setelah pesta sambutan berakhir, keluarga kita bertiga pergi berlibur ke Oman, baik? Bintang. Nona Xia, saya menyesal memberitahumu bahwa menurut pengamatan astronomi, Tuan Fu menamai bintang atas namamu, bintang Xia Jiao, akan jatuh dalam 5 hari. Diyakini bahwa cinta yang tak terputus sudah lama penuh lubang, dan bintang abadi juga akan segera jatuh. Apakah yang disebut keluarga bertiga itu bersamaku atau bersamanya? Apakah dengannya? Tentu saja denganku. Aku hanya teman biasa dengannya. Yao, kamu bisa salah paham padaku, tapi mencurigai Yunting. Apakah itu menjauhkannya? Kalau begitu, kenapa tidak? Dorong saja dia padamu. Lagi pula, kamu suka barang bekas. Aku? Xiao, apa omong kosong yang kamu lakukan lagi? Aku tahu, masalah mengadopsi Tian telah membuatmu sangat tidak senang. Tapi kamu tidak bisa untuk mempermalukanku. Luapkan semua emosimu pada Lin. Dia tidak bersalah. Yunting, beranikah kamu mengatakan bahwa kamu dan Tang Lin tidak menyembunyikan apapun dariku? Yao, kami adalah suami istri, bersatu sebagai satu, dan saling memperlakukan dengan tulus. Apa yang harus saya sembunyikan dari Anda? Anda mungkin tidak beristirahat dengan baik belakangan ini. Terkungkung di rumah sepanjang hari, yang menyebabkan Anda terlalu banyak berpikir. Bukankah begitu?
Ketika saya selesai dengan periode sibuk ini, saya akan menghabiskan waktu berkualitas dengan Anda. Fu Yunting, aksi kasih sayang mendalam Anda, persona suami yang penuh kasih, sangat menjijikkan. Yao, Anda harus puas dengan hidup. Yunting bekerja sangat keras untuk menyediakan Anda hidup mewah. Inilah yang banyak wanita tidak bisa bahkan memohon. Anda tidak tahu betapa saya iri pada Anda. Lalu mengapa tidak Anda menikahinya saja? Yao, Anda tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu sembarangan. Tepat, Ayau. Anda pasti tahu cara bercanda. Namun, jika saya benar-benar milik Yunting istri, saya pasti akan tinggal di rumah dan merawatnya dengan sepenuh hati. Menghiburnya, dan tidak pernah berpikir terlalu banyak, atau menyebabkannya masalah. Baiklah, Anda harus bicara lebih sedikit. Yao, jangan Anda sombong. Posisi Nyonya Fu akan menjadi milik saya cepat atau lambat. Tunggu. Keluar. Pergi. Kok kamu bisa ceroboh? Aku bahkan tak tahu, saat aku tak di sisimu, apa yang akan kau lakukan. Ambil perban. Jangan basahi 2 hari ini. Biarkan pelayan kerjakan tugas. Begitulah pria. Saat bilang mencintaimu, cintanya sedalam laut. Tapi sebenarnya penuh kebohongan. Yao, apakah kamu masih marah? Aku? Yunting, bukankah kamu bilang hari ini kamu akan membawa Tian ke taman bermain? Aku hampir lupa. Sudah waktunya menjemput Tian. Kalian pergi. Anggap saja sebagai sambutan awal untuk Tian pulang ke rumah. Ya, seperti keluarga bertiga. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Yao adalah ibu Tian. Ya, aku hanya berkata bahwa kalian bertiga bisa segera hidup bahagia bersama. Ha! Yao, bagaimanapun kamu adalah nyonya muda keluarga Fu. Untuk upacara penyambutan Tian, kamu harus hadir. Jika tidak, orang lain akan melihat keluarga Fu kita sebagai lelucon. Apa yang ingin kamu katakan? Setelah kamu istirahat, tempat pesta penyambutan, kita akan menghias bersama. Biarkan orang lain melihat keluarga kita harmonis dan bersatu. Tentu saja, perhatian tiba-tiba seorang pria. Bukan karena dia mencintaimu, tetapi karena dia memiliki sesuatu untuk dapatkan darimu. Fu Yunting, ayah saya ternyata benar. Kamu benar-benar tipe pria yang akan melakukan segala cara untuk keuntungan seorang pencari harta. Xiao, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya adalah suamimu. Suami? Pak. Mulai sekarang saat saya menolak untuk berpura-pura sebagai pasangan yang mesra denganmu. Sebagai nyonya muda keluarga Fu, kamu harus menanggung tanggung jawabnya. Mengadakan pesta penyambutan untuk putri kita adalah kewajibanmu. Apakah tugas saya untuk membesarkan anak orang lain untukmu? Tian adalah putri kita. Mengadakan pesta penyambutan putri kita. Hal ini tidak untuk didiskusikan. Ini perintah. Astaga! Tamparan itu meninggalkan bekas merah yang cukup. Yunting benar-benar tidak menahan diri, ya? Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu. Tidak heran kamu begitu gigih hari ini. Jadi kamu sudah tahu, Tian adalah Yunting dan saya anak. Selama saya masih di keluarga Fu, kamu dan Tian tidak akan menginjakkan kaki di sini. Jangan mimpi gabung keluarga Fu. Saya menyarankan kamu untuk tidak melebih-lebihkan diri sendiri. Yunting tidak hanya mencintai saya, dia juga mencintai Tian. Di depan anak itu, kamu bukan apa-apa. Selain itu, kamu hanya seekor ayam yang tidak bisa bertelur. Kamu... Itu sudah cukup. Baiklah. Saya sarankan kamu pergi sendiri saja. Jika kamu menunggu sampai Yunting bosan dan secara terbuka mengusirmu dari keluarga Fu, itu tidak akan berakhir baik untukmu. Bahkan jika saya pergi dari keluarga Fu, posisi Nyonya Fu tidak akan menjadi milikmu. Maka jangan repot-repot tentang itu.
Omong-omong, untuk pesta sambutan besok, ingat untuk menghiasnya dengan indah. Besok mungkin bukan hanya pesta sambutan putri saya, tetapi juga hari pertama saya sebagai Nyonya Fu. Karena kalian semua ingin saya mengatur pesta sambutan, maka besok, saya pasti akan membuatnya tak terlupakan untuk kalian. Bagaimana aku tega memukul Yao? Aku benar-benar brengsek. Yunting, mengapa kau menyakiti dirimu seperti ini? Aku terlalu impulsif tadi. Aku seharusnya tidak memukul Yao. Aku akan minta maaf padanya sekarang. Hah! Aku sudah membujuk Yao. Dia sedang sakit sekarang dan butuh istirahat. Jangan kira aku tidak tahu pikiran kecilmu. Apakah pengacara itu sudah meneleponmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarain. Kau masih berpura-pura bodoh ya? Pada hari Senin, ikutlah denganku ke kantor urusan sipil dan uruskan prosedur perceraian untukku. Kita jangan sampai memberitahu Yao tentang kau dan aku. Yunting, aku mencintaimu. Jangan bercerai ya. Selain itu, Tian masih membutuhkanku sebagai ibunya. Aku sudah memberimu banyak. Jangan berlebihan. Aku katakan padamu. Senin depan, kita akan bercerai. Jika aku tahu kau menabur perpecahan antara aku dan Xiao lagi, aku akan pastikan kau mati dan dikubur. Yunting, Xiao, mengapa sampai sekarang Fu Yunting masih memihak padamu? Aku harus membuatmu melihatnya memilikiku dengan matamu sendiri dan menjadikanku miliknya. Tidak ada yang tidak bisa diubah dan cinta Fu Yunting bukan pengecualian. Dia hanya bisa milikku. Jika Anda tidak ingin orang lain melihat video ini, maka tinggalkan Fu Yunting. Tang Lin, terima kasih banyak telah memberiku materi yang begitu menarik. Tuan Fu, selama Nona Tang menandatangani perjanjian cerai, Anda bisa dapatkan untuk istri sertifikat nikah yang sah. Bagus. Tian, kata-kata yang ibu ajarkan tadi, sudah kamu ingat semuanya? Ya. Tapi dia bila bawa bibi Sherina boleh dong bawa kau ya adalah ibu atau aku tidak bisa pulang. Tian, Zewicang Katsu ingin tinggal dengan ibu dan ayah selamanya bersama? Tidak, aku ingin. Tapi... Tian, jika kamu ingin selalu tinggal dengan ibu dan ayah, kamu harus mengikuti apa yang ibu katakan tadi. Oke? Ya. Kalau begitu, ayo kita janji dengan kelingking. Oke, karena kata ibu, Tian sudah mengingat semuanya. Tian adalah yang paling baik. Hello. Bos atau foto-foto di drive USB. Tolong bantu aku. Cetak dengan ukuran ini. Segera. Ingin cetak dengan ukuran sebesar ini? Persis ukuran ini. Bantu aku bingkai foto-foto itu. Dan kemas. Tentu. Fu Yunting, kejutan ini, aku pasti akan membuatnya tak terlupakan untukmu. Yo. Fu Yunting, kuharap di pesta sambutan, kamu akan suka kejutan yang kuberikan. Sebelum pesta sambutan dimulai, tidak ada yang diperbolehkan menghapus kanvas ini. Ya. Panggung yang megah sekali. Saya udah mulai menantikan penampilan protagonis. Apakah saya membiarkan kamu pergi? Banyak sekali debu. Tian alergi terhadap debu. Tidakkah kamu tahu? Pergi, bersihkan ruangan ini lagi dari dalam dan luar. Saya adalah nyonya rumah ini. Siapa yang memberi kamu hak untuk berbicara omong kosong di sini? Hubungan saya dengan anak ini tidak biasa. Untuk acara sambutan penting ini, saya secara alami harus mengawasi secara pribadi. Release. Keluarga Fu, kapan giliranmu untuk membuat keputusan?
Saya awalnya ingin mengaturnya sendiri, tetapi Yunting peduli pada saya. Khawatir luka saya belum sembuh, dan saya tidak boleh bekerja terlalu keras. Jadi dia menyuruh kamu melakukannya. Lagi pula kamu sudah menjadi pengasuh keluarga Fu selama bertahun-tahun. Seharusnya kamu sudah terbiasa sekarang. Badut. Xia Jiao. Bahkan jika Fu Yunting mengatakan dia mencintaimu, lalu apa? Yang harus saya lakukan hanyalah melambaikan tangan, dan dia dengan rela bersujud di kaki saya. Kamu hanyalah batu loncatan untuk kesuksesannya. Sekarang dia sudah mencapai kesuksesan. Kamu harus minggir dan memberi jalan. Sudahkah kamu mengatakan cukup? Saya sudah mengatakan cukup. Maka keluarlah dari sini segera. Apa sebenarnya yang kamu taruh di sini? Jangan. Jangan. Xia Jiao. Siapa yang mengizinkanmu memperlakukan tamu keluarga Fu saya seperti ini? Tante. Lin, mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya agar saya bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu? Saya hanya ingin memastikan bahwa pesta sambutan Tian sempurna tanpa ada kecelakaan atau penyesalan. Kamu masih yang paling peduli pada Tian. Di masa depan biarkan para pelayan menangani hal-hal ini agar kamu tidak lelah. Tante, saya tidak banyak membantu dan bahkan membuat Yao tidak senang. Dia hanya menyuruh saya pergi. Xia Jiao, kini kamu sebelumnya membiarkan cucu perempuan tertuaku hampir dibawa pergi oleh orang lain. Padahal yang penting seperti ini, sebagai pesta sambutan hari ini, kamu masih ingin mengusir Lin. Apakah kamu hanya iri karena kamu sendiri tidak bisa punya anak? Dan tidak tahan melihat orang lain bahagia? Ibu, mengenai mengapa anakmu tidak bisa punya anak, dia tahu alasannya sendiri. Kamu terus mengungkitnya setiap hari. Tidakkah kamu malu? Xia Jiao, beraninya kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Berlutut. Saya menikah ke keluarga Fu Anda untuk menjadi Nyonya Fu, bukan untuk menjadi pelayan. Meskipun kamu adalah ibu mertuaku, kamu tidak punya hak untuk membuatku berlutut padamu. Keluarga Fu kami juga keluarga terhormat. Lantas dari mana kami bisa menikahi wanita kasar seperti kamu? Keluarga terhormat? Berapa banyak sumber daya yang diambil keluarga Fu dari keluarga Xia kami? Dan berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan hanya untuk mengumpulkan kekayaan kecil ini? Kamu berani mengatakan itu? Tidakkah kamu takut lidahmu terpelintir? Kamu... Aku akan katakan ini. Segala yang dimiliki keluarga Fu sekarang kurang dari 1/10 dari yang pernah kumiliki. Keberanian yang kukorbankan untuk cinta bukan modal untukmu, untuk menghinaku. Kamu tidak bisa punya anak, dan kamu masih berani. Hari ini aku harus memberimu pelajaran, agar kamu tahu tempatmu. Berhenti berkelas. Lepaskan. Hentikan. Kalian semua, berhenti sekarang juga. Ibu, kamu baik-baik saja? Ting, apa yang kami lakukan hingga pantas mendapat ini? Bahwa kamu menikahi perempuan yang begitu jahat. Xia Xiao, apa kamu gila? Dia adalah ibumu. Fu Yunting, kamu tidak bertanya berhitung benar atau salah, dan langsung menyalahkan saya. Yunting, Bibi hanya berkata beberapa kata, omong kosong, dan Xiao mulai memukul orang. Saya tidak bisa menghentikannya. Xia Xiao, kamu semakin menjadi-jadi. Cepat minta maaf kepada ibu. Jadi, Fu Yunting, kamu pikir saya mencintaimu? Saya menikahimu. Jadi saya pantas menjadi seumur hidup sasaran empuk keluargamu? Kamu adalah menantu orang lain. Apa salahnya menderita sedikit kesulitan? Mungkinkah kamu masih menganggap dirimu sebagai yang dulu lemah lembut dan mulia, gadis? Dikatakan bahwa sikap ibu mertua adalah sikap sang anak. Jadi ternyata kamu selalu berpikir seperti ini. Xia Jiao, ketahui tempatmu. Posisi Nyonya Fu bisa menjadi milikmu atau milik orang lain. Dulu kamu hanyalah seorang anak miskin. Keluarga Xia saya menopang setengah langit di dunia bisnis. Nyonya Fu, kamu pikir kamu siapa?
Jangan katakan munafik. Bukankah karena kamu melihat Tingku mulai dari nol dan sangat cakap dan akhirnya akan melampaui keluarga Syamu, sehingga kamu bersekongkol keras untuk menikahinya? Yo, jangan terlalu munafik. Tidakkah kamu pikir kami tidak melihat bahwa yang kamu kejar adalah masa depan keluarga Fu? Sungguh jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Kamu bersekongkol dengan segala cara untuk mendapatkan gelar Nyonya Fu, yang merupakan aib dalam hidupku. Yunting, dia benar-benar keterlaluan. Xia Jiao, naik dan renungkan segera. Jika kamu tidak bisa memahaminya, jangan keluar dari kamar. Keluar! Fu Yunting, kamu secara pribadi mengusir orang yang paling mencintaimu di dunia. Saya harap kamu tidak pernah menyesalinya. Nona Xia Jiao, sayangnya sebelum kami memberitahukan Anda, Tuan Fu, bahwa planet yang dinamai atas nama Anda telah jatuh. Selamat tinggal. Pernikahanku yang konyol. Izin saya memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah putri saya, Fu Tiantian. Sungguh indah. Apa yang terjadi? Bukankah saya sudah bilang untuk tetap rendah hati? Saya ingin masuk melalui pintu ini dengan martabat. Saya ingin bisa mengkritikkan saya. Selamat datang tamu terhormat ke pertemuan kita. Sekarang, izinkan saya dengan megah memperkenalkan kepada semua orang tokoh utama hari ini, Fu Tiantian. Kenapa Yao belum datang? Bukan dia seharusnya menjadi tuan rumah? Saya memperingatkan Anda. Jangan membuat masalah. Apakah Anda ingat perjanjian kita? Ya, saya ingat. Tuan Fu, Anda bisa memotong kue sekarang. Ucapkan harapan. Ucapkan harapan. Ibu dan ayah, mari kita potong kue bersama-sama. Xia Jiao adalah ibu kandungmu. Siapa yang mengajarimu mengatakan itu? Tidak. Tidak ada yang memberitahuku. Aku hanya lebih suka Ibu Tanglin. Kamu dengar itu? Anak ini mengatakan Tanglin adalah ibunya. Jangan katakan itu. Anak itu dan Tanglin persis sama. Tampaknya, gelar Ibu Fu akan segera berubah. Semua ini direncanakan olehmu, bukan? Bicara. Di mana, Yao? Yunting, jangan terlalu keras. Aku tidak tahu apa-apa. Mungkin dia akan segera datang. Fu Yunting, ini adalah kebahagiaan yang selama ini kamu idamkan, bukan? Lalu, ku akan membiarkanmu memilikinya. 3, 2. Katakan, di mana, Yao? 1. Pertunjukan akan segera dimulai. Selamat tinggal. Pernikahan absurdku. Dilarang mengambil foto. Semoga kalian tetap bersama selamanya. Tidak ada lagi hari-hari yang damai. Oh. Siapa yang menaruh ini di sini? Angkat segera. Jangan rekam. Jangan lihat. Jangan rekam. Seseorang, cepat ambil ini. Siapa yang menyuruhmu menggantung foto di sini? Kata, Foto itu diatur secara pribadi oleh Nyonya. Dia juga memerintahkan bahwa tanpa izinnya tidak ada yang boleh membuka penutup kain itu. Yao? Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat panggil seseorang untuk menurunkan lukisan ini. Pergi sekarang. Keluarga Fu Bernsmonertain. Mereka adalah keluarga terelder. Fu Yunting ini berzina
dan bermain-main terlalu banyak. Gadis kecil bernama Tian itu sebenarnya adalah anak tidak sah dari Fu Yunting dan Tang Lin. Sepertinya keluarga Fu benar-benar akan kacau kali ini. Nomor yang Anda telepon. Yao, angkat teleponnya. Biarkan aku menjelaskan padamu. Halo, nomor yang Anda telepon. Apakah foto itu yang kamu kirim ke Yao? Seok, Yunting, aku takut Yao akan mengetahui tentang kita. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Pasti telepon itu saat dibawa untuk diperbaiki. Bajingan. Hanya kamu yang selalu mengincar posisi Yao. Selain kamu, siapa lagi yang bisa? Tante. Yunting, apakah kamu gila? Ini semua perbuatan jahat Xia Xiao. Kenapa kamu memukul Lin? Ibu. Kalau kamu tidak mendukungnya, dia tidak akan berani mengirim foto ke Yao. Sekarang keluarga Fu kita telah menjadi bahan tertawaan ibu kota. Apakah kamu puas? Siapa Tante? Yunting benar. Ya kamu yang serakah dan tak pernah puas, brengsek. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada masalah hari ini. Tidak, Tante. Yunting. Nah, kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Fu kita? Xia Jiao, kenapa mereka semua menyukaimu dan membenciku? Aku tidak bisa mengakui kekalahan. Dan selamat kepada kalian berdua atas pernikahan kalian. Terima kasih. Jadi, sertifikat pernikahan yang asli terasa seperti ini. Tuan Fu, Sudahkah Anda menemukannya? Nyonya termerigalan di perkara pagi ini. Tujuan dari ini diketahui. Apa maksudnya tidak diketahui? Selidiki. Isfar kawan turun ke Thailand, lalu pindah ke Singapura. Akhirnya, Endeavour berboling tiket ke Australia. Yang sedang sebenarnya kurang nomor dunia. Dan saya berikan setuju bahwa Nyonya tidak masuk. Apakah dia begitu tidak mau membiarkan saya menemukannya? Tidak. Dia mempersiapkan dengan sangat teliti. Dia pasti sudah merencanakan untuk pergi sejak lama. Bagaimana dengan barang-barang Nyonya? Barang-barang itu? Nyonya mengatakan untuk membersihkan sampah. Jadi semua barang itu dibakar. Dan di balkon, mawar yang Anda tanam dengan tangan sendiri juga dibakar. Apa? Hilang. Semua hilang. Siap? Ya. Bangga. Yao. Kamu suka itu? Ini adalah mawar yang aku tanam untukmu. Aku suka itu. Yao. Aku cinta kamu. Seperti mawar. Selamanya setia. Selamanya penuh gairah. Aku merasakannya. Hei, tunggu. Tunggu. Kamu mengangkat kaleng penyiraman terlalu tinggi. Air akan merusak kelopaknya. Mulai sekarang, biarkan aku merawatnya. Baiklah. Di masa depan, tanpa izinku, tidak ada yang diizinkan masuk. Kamu dengar aku? Ya. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Ya. Siram di sini. Kamu pernah berjanji padaku untuk merawatnya dengan baik.
Mengapa kamu begitu teguh? Mengapa kamu meninggalkanku? Mengapa? Itu Yao. Pasti itu Yao. Yao. Yao, Yunting, mengapa kamu di sini? Yunting, Xia Ziao sudah pergi. Aku adalah istri sahmu dan yang paling mencintaimu juga aku. Jangan kita bercerai, baik? Pergilah. Aku tidak mau berdebat. Yunting, aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Mengapa kamu selalu menempel padaku? Karena kamulah. Yao meninggalkanku. Aku hanya mencintai Yao. Yao adalah istriku. Apakah kamu mengerti? Aku minded sih. Katakan. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu. Fu Yunting, kamu memang paling pandai dalam mengusir orang-orang yang mencintaimu. Kamu selalu seperti ini. Laki-laki semuanya sama. Mereka jadi jahat saat kaya. Jika kamu kaya di masa depan, kamu pasti akan meninggalkanku. Baiklah. Tenanglah. Aku bersumpah, tidak peduli seberapa kaya aku Fu Yunting menjadi, aku akan selalu mencintai Xia Ziao dan tidak akan pernah berubah hati. Aku akan percaya kamu kali ini. Chef Xia, makanan lezat apa yang kamu buat? Aku hanya tahu cara memasak mie instan. Apakah kamu akan merendahkanku di masa depan? Istriku sangat bodoh. Kamu... Maka aku akan menghukummu hanya memasak untukku di masa depan. Buka mulutmu. Apakah kamu terbakar? Mengapa kamu tidak menanyakanku? Apakah aku baik-baik saja? Kalau begitu, apakah kamu baik-baik saja? Yao, aku mohon jawab telepon sekali lagi. Cuma sekali. Yao, Memulai bisnis memang sulit, tetapi aku yakin bahwa selama kamu terus berjuang, kamu pasti akan berhasil. Aku akan selalu bersamamu, di sisimu. bukankah kamu bilang sangat mencintaiku? Kita bilang akan bersama seumur hidup. Yao, bagaimana bisa kamu tega meninggalkanku? Aku brengsek. Aku bukan manusia. Maafkan aku. Maafkan aku. Selama kamu mau kembali, aku rela melepaskan semua yang kumiliki. Aku kehilangan orang yang paling kucintai. Sandal. Sandal wanita? Pria memang semua anjing yang tidak setia. Setelah menikahi saya, kamu masih menyimpan barang bekas mantanmu.
piyama. Apakah kamu ingin mandi dulu? Jika kamu tidak ingin menikahi saya, kamu bisa saja tidak menikah. Mengapa mengambil barang orang lain untuk mempermalukan saya? Bagaimana mungkin? Kamu adalah orang yang akhirnya berhasil saya nikahi. Saya... Oh, no. Maksud saya barang-barang ini adalah khusus disiapkan untukmu. Saya tidak pernah memiliki wanita lain. Apakah ini dianggap sebagai penjelasan untuk saya? Ya, nilai saya yang terlalu sensitif. Maaf. Jantung saya berdetak sangat cepat. Dia mungkin juga gugup, kan? Mak singapiti ini, Mas Yung. Apakah kamu masih puas? Kamu puas? Bukan itu yang kumaksud. Kita sudah suami istri. Sebenarnya, kamu... bisa melakukan sesukamu. Kamu berdarah. Kamu terpolok di mana? Kau akan bawa kamu ke rumah sakit. Tidak. Ini haidku. Kalau pergi dulu, kamu harus istirahat. Aku akan pergi ke supermarket untuk membeli pembalut. Kayaknya aku haid. Sungguh mengecewakan. Yunting, bisakah kamu membantu membelikan pembalut? Kamu meminta pria dewasa sepertiku untuk membelikan hal-hal seperti itu untukmu. Jika orang lain melihatnya, di mana harga diriku? Seperti bayi raksasa, tidak berguna. Ternyata, orang-orang munafik akan mengeluh kamu minta terlalu banyak, sementara mereka yang benar-benar peduli akan takut tidak memberi cukup. Jiao. Aku kembali. Yang ini mencegah bocor samping. Yang ini direkomendasikan oleh pelayan. Yang ini katanya di sini, baiklah. Kamu sudah membawa seluruh supermarket kembali? Tidak. Bukan karena aku tidak tahu yang mana kamu sukai. Jadi aku beli semuanya. Jika kamu tidak suka yang mana pun, aku akan beli lagi. Sepertinya aku telah bertemu dengan orang yang sangat baik. Seperti matahari musim dingin yang hangat, dengan lembut membungkusku. Tapi orang bisa berubah. Fu Yunting pernah memiliki cahaya di matanya. Aku bersumpah. Bahkan jika aku Fu Yunting menjadi kaya, aku akan selalu mencintai Xia Xiao. Bukankah kamu masih hidup? Sudah cukup. Tapi kemudian, bahkan hati nuraninya menjadi gelap. Akankah kamu seperti dia? Aku akan ganti dulu. Wake up. Seorang pria menikah? Oh, Tuan Muda Zhou yang tak pernah dekat wanita, sebenarnya sudah menikah. Dewi mana yang begitu beruntung? Bukan dia yang beruntung, tapi aku yang beruntung bisa memilikinya lagi. Pangeran Mahkota Shanghai menikah kilat. Kapan kamu akan perkenalkan saudari iparmu kepada kami? Undangan pernikahan sudah dikirim. Pernikahan pada tanggal 12? Jadi semua, datang dan bergabunglah. Yunting, cepat lihat postingan momen WeChatku. Bisakah kamu membagikannya? Tidak. Aku terlalu sibuk. Cepat hapus itu. Tidak baik dilihat orang lain. Chu Sijin, mengapa kamu menyiapkan semua ini? Untuk saya?
Mengapa kamu memposting di momen? Jika kau tidak suka, aku bisa menghapusnya. Mengapa kamu begitu baik padaku? Bukankah itu konyol? Ini adalah apa yang aku sebagai suami seharusnya lakukan. Wait, mengapa kamu menangis? Apakah ada sesuatu yang aku katakan salah? Bagaimana kalau memukulku beberapa kali? Tidak. Bagaimana kamu bisa begitu kekanak-kanakan? Xiaojiao, aku akhirnya menikahimu. Xiaojiao, mungkin kali ini kamu akhirnya memilih orang yang tepat. Segera periksa. Apakah Yao sudah pergi ke kantor urusan sipil? Iya. Tenfu. New issue memang sudah pergi ke kantor urusan sipil untuk mengirim ulang sertifikat pernikahan. Fu Yunteng, katakan dengan jujur, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Beranikah kau mengatakan bahwa kau dan Tang Lin tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Lagi pula, aku akan pergi besok. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kalian berdua lagi. Yao sebenarnya tahu segalanya. Dan berkali-kali dia memberikan kesempatan kepadaku. Tapi aku mengecewakannya. Aku brengsek. Tenfu, aku adalah... Tenfu. Can you cover in the precursor sebelumnya into Burbank memberi uang sertifikat pernikahan yang asli. Pikir deh, wajar start kau ambil itu dan pergi untuk nyonya. Kategori in melihat gesturin di berbisaran. Iya, suruh pengacara menanganinya segera. Tidak, suruh dia melakukannya sekarang. Setelah selesai, kirim kembali kepadaku segera. Iya. Tunggu. Tunggu. Oh, Yunteng, lihatlah. Kalung safir ini indah sekali. Tapi harganya 5 juta. Terlalu mahal. Memang sangat indah. Segera beli kalung yang baru saya kirimkan kepadamu. Oh, sekarang. Ya. Dan antar secara pribadi itu ke tangan Mrs. Lee. Fu Yunteng, kau bajingan. Bagaimana kau bisa membiarkan Yao terluka berulang kali? Pergi ke perusahaan perhiasan, segera. Buatkan sebuah kalung yang identik untukku. Bawalah itu kepadaku. Aku ingin menebus diri kepada Yao. Ya. Yao, aku telah membeli favoritmu kalung safir. Ketika kamu kembali, aku akan secara pribadi memakaikannya padamu. Bagaimana? Ini indah, tapi menurutku ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang? Wah, bukankah ini Starry Tear yang bernilai 5 miliar Tears of the Stardom? Saya sebelumnya mendengar bahwa di lelang, seorang pembeli misterius membelinya. Hari ini, saya sebenarnya beruntung bisa melihat yang asli. Kalung ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Selama kamu menyukainya, itu berharga.
Segera beli kalung yang saya kirimkan kepadamu. Itu. Ya. Kemudian secara pribadi antarkan itu ke tangan Nyonya Li. Fu Yunting, kamu tahu saya suka kalung itu. Mengapa kamu membelinya dan memberikannya ke orang lain? Apa gunanya kamu menyukainya? Saya memberikannya ke Nyonya Li untuk menukar perusahaan saya kontrak 1 miliar yuan. Beberapa orang hanya melihat keuntungan di mata mereka. Beberapa orang hanya melihat kamu di mata mereka. Yao, saya tahu kamu tidak tega berpisah dengan saya. Kamu akhirnya kembali. Yao, ouça-me, o assunto do certificado de casamento é um mal-entendido. A única pessoa que amo é você. Você me perdoa? Eu imploro. Que tipo de louco é esse? Você pegou a pessoa errada, certo? Ei. Abra bem os olhos e olhe com cuidado. Esta é minha namorada. Se você ousar assediá-la novamente, vou te bater até a morte. Não, essa é minha Yao. Eu posso te dar muito dinheiro. Você devolve Yao para mim, está bem? Eu imploro. Quem quer seu dinheiro fedorento? Você acha que neste mundo tudo pode ser comprado com dinheiro? Não é este o grupo Fu CEO Fu Yunting? Ouvi dizer que ele não só traiu, mas também teve uma filha ilegítima e expulsou sua esposa. Sim. Mesmo que eu tenha todo o dinheiro do mundo, não posso comprar de volta o amor de Yao por mim. Yunting. Yao. Está tão frio. Por que você não vai para casa? Yao? Tenho trabalhado tão duro. Por que falhei novamente? Sou muito inútil? Iniciar um negócio é inerentemente difícil. Mas eu acredito, desde que você continue perseverando, você definitivamente terá sucessos. Eu sempre estarei ao seu lado. Yao? Desde que você esteja disposto a voltar, estou disposto a desistir de tudo. Quem puder me ajudar a encontrar Yao, estou disposto a dar 5 milhões. Eu, Fu Yunting, falo sério. Akfu, dan tidak beres. Surveyro sa may tutsum surturan, siya mengus lain ang dominerik investas. Mengapa dia ingin menarik? Ketika saya menghasilkan uang, bukankah saya membagikan keuntungan dengan mereka? Sekarang saya dalam kesulitan, dia ingin melarikan diri. Para bajingan yang rakus uang itu. Akfu surturan Darwin suaramu. Saya bertanya mengapa mereka menarik investasi. Katakan pada mereka bahwa urusan keluarga saya tidak akan mempengaruhi bisnis perusahaan sama sekali. Pak Fu. So, in Kawader in Tung Soberhis, Korean Borbing Same, Tim Spurter anyway. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Pak Fu, sa university investor in sima mysterious pair of ni doorway hanyonya. Fu Yunting, kau adalah binatang yang rela memutuskan hubungan keluarga untuk bersamamu. Inikah cara kau memperlakukannya? Ayah, dengarkan saya jelaskan. Biarkan saya katakan padamu, kesuksesan yang kau miliki hari ini adalah karena Yao memohon dengan berlutut. Bukankah kau memutuskan hubungan dengan kami? Lalu mengapa kau kembali? Ayah, Ibu, perusahaan Fu Yunting jika tidak ada lagi injeksi modal, benar-benar akan bangkrut. Tolong bantu dia. Kau seharusnya kembali. Bahkan jika Fu Yunting bangkrut, itu pantas baginya. Ibu, Ayah, saya mohon, tolong bantu dia. Oh, bangun. Kapan keluarga Sia kami pernah memiliki seseorang yang begitu tidak berguna? Ayah,
Jadi, kamu setuju? Ya, Ayah. Lalu kamu harus berjanji satu hal lagi padaku. Hal ini tidak boleh diketahui olehnya. Harga dirinya terlalu kuat. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan sanggup menahannya. Saya kira saya berhasil sendiri, mulai dari nol. Tapi ternyata semua itu Yao diam-diam membantu saya. Ayah, saya tahu saya salah. Katakan padaku, di mana Yao, oke? Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Ayah, saya mohon padamu. kamu tidak layak melihat Yao. Ayah! Ada, sorry dua hal lagi. Oleh Arboran Sewa Marisan Fisik Miswa keluar. Baru Dr. Mirkan. Ada Miro Freeman. Lihatlah. Kumpulkan semua orang dan ikut saya ke rumah sakit. Fu Yunting. 5 tahun yang lalu saya bisa menipu Anda untuk menikahi saya. 5 tahun kemudian, saya bisa membuat Anda menikahi saya. Segera, seluruh harta keluarga Fu akan menjadi milik saya dan Tian. Yunting, Anda akhirnya datang. Anak siapa sebenarnya Tian? Jawab saya. Tian tentu saja anak Anda. Bagaimana mungkin saya berbohong kepada Anda? Tang Lin, lihat dengan jelas sebelum menjawab. Biar saya jelaskan. Foto-foto dari pesta penyambutan. Apakah kamu mengirimkannya ke Yao? Bukan saya. Bagaimana mungkin itu saya? Bukan saya. Beraninya kamu berbohong padaku? Semua ini karena kamu? Sehingga Yao meninggalkan saya. Aku akan membunuhmu. Xia Jiao tidak akan kembali. Dia sudah menikah dengan orang lain. Apa yang bisa kamu katakan? Katakan lagi. Yunting, Xia Jiao sudah menikah dengan pria lain. Cintamu padanya sia-sia. Yunting, orang yang paling mencintaimu sekarang adalah aku. Orang yang selalu berada di sisimu. Adalah aku. Diam. Bawa dia pergi untukku. Betapa banyak penderitaan yang Yao alami. Aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Ya. Dalam hidup ini, aku tak pernah ingin melihatnya lagi. Ya. Tidak, ayah. Aku tidak mau. Lepaskan aku, ayah. Bosu. Apakah kiranya Marisan Permingers orang untuk terus mencarinya? Cari dia. Kita harus terus mencari. Yao sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Benar? Dia bahkan memberitahuku bahwa dia ingin menonton bintang bersamaku. Ngomong-ngomong, menonton bintang. Di manakah bintang biru itu? Kenapa? Kenapa? Di manakah bintang biru itu? Mengapa ia hilang? Kenapa? Di mana bintang Xia Jiao? Maaf apa? Bintang Xia Jiao sudah jatuh 3 hari yang lalu. Bagaimana bintang itu bisa jatuh? Saya ingin 10. Tidak, saya ingin 100. Sial, panggilkan Xia Jiao untukku. Saya menyerah memberitahu Anda, saat ini tidak ada bintang yang tersedia untuk penamaan. Keluar! Tidak dinamai. Keluar! Ibu Zhou yang terkasih. Untuk urusan remeh seperti yang ini, serahkan saja kepada para pelayan. Mengapa harus melakukannya sendiri? Sedangkan untuk permen pernikahan dan undangan, mereka harus dipersiapkan secara pribadi untuk menunjukkan ketulusan. Ini.
Saya pikir saya meninggalkan karakter kebahagiaan ganda di kamar tidur. Saya akan mengambilnya. Cepat, kemas ini juga. Awal 2 Maret 2008. Hari ini adalah pesta yang diadakan keluarga Syah. Aku tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada seorang wanita. Hatiku ini tak tergoyahkan. Tapi hari ini, aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Halo, aku Xia Jiao. Aku Zhou Xijin, 15 April. Di depan semua orang, Xia Jiao merobek pertunangan kita dan bahkan untuk pria itu memutuskan semua hubungan dengan orang tuanya. Orang tuaku mengatur kencan buta lain untukku. Tapi kupikir, dalam hidup ini, selain dia, aku tak akan ingin menikah dengan siapapun lagi. Kenapa kamu tidak pergi berkencan dengan Nona Su? Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Bibi Su? Ibu, di masa depan, untuk kencan buta, jangan telepon aku lagi. Aku tidak akan pergi. Kamu anak yang tidak berbakti. Apakah kamu ingin membunuhku dengan kemarahan? 2 April 2025, 5 tahun kemudian. Dia meneleponku lagi dan bahkan melamarku. Saat itu, aku sangat senang sampai ingin terbang ke dia, ke sisinya, dan memeluknya erat-erat. Hai, Nona Xia, kenapa kamu bersedia menelepon saya? Zhou Xijin, apakah kamu masih bersedia menikah denganku? Nona Xia, kamu sekarang seorang wanita yang sudah menikah. Apakah kamu ingin berselingkuh denganku? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Menjadi istri palsu selama 5 tahun, bagaimana rasanya? Lupakan aja. Anggap aja aku tidak pernah bertanya. Hei, tunggu. Siapa bilang aku tidak bersedia? 4 hari kemudian, sampai jumpa di kantor urusan sipil Haishi. Siapapun yang tidak pergi adalah anak anjing. Maka dengan senang hati diputuskan. Aku ada urusan. Aku akan tutup telepon sekarang. Dah. Zhou Xijin, Ayo, kenapa kamu menangis? aku hanya merasa sungguh menyenangkan memilikimu. Aku akan melanjutkan menulis undangan. Cepat selesaikan. Bagaimana perkembangannya? Where picture where even stories were namun sa rally kind of area all. Tin Fu. Kabar tin ng istri mo. Katakan cepat. Di mana Yao? Says wearing mysterious sect. Dia pincher kabar tentang istri mo. Tapi there's using an shirt rent and we saw. Berapapun yang dia inginkan, berikan padanya. Tapes Tin Fu are kunu taken from Gersta. Lalu gadaikan perusahaan. Saya hanya ingin tahu di mana Yao. Tin Fu. Sangren jet sarang jama sari. Chikaro County or Mr. Bear near report. Kami yung bener-bener ina pinya report. Apa yang kamu takutkan? Setelah kita menemukan Yao, kita akan dapat dukungan dari keluarga Xia. Lalu kita bisa membeli kembali perusahaan. Benar? Ya, Tin Fu. Saya sudah mentransfer uangnya padamu. Katakan cepat, di mana Yao? Hei, Tin Fu, tenang. Istrimu selama ini bersama Zhou Xijin. Keduanya telah mengkonfirmasi hubungan romantis mereka. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya dengar bahwa Zhou Xijin akan segera menikah. Istrimu akan kemudian menjadi lajang lagi. Dia hampir menikah. Kenapa dia masih mengganggu Yao saya?
Iron Muscle Downer. Zhou Sijin pasti masih menyimpan dendam atas masa lalu ketika Yao merobek perjanjian pertunangan. Dan dia menyimpan kebencian. Jadi, itulah sebabnya dia sengaja mendekati Yao. Ya, itu pasti. Zhou Sijin, tunggu saja. Saya pasti akan di pernikahanmu. Membongkar sifat aslimu. Liao Winhan. Lihat wajah apa yang tersisa untuk mengganggu Yao. Pak, tolong tunjukkan undangan Anda. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya Fu Yunting, Presiden Fu Group. Saya tidak selalu semangat. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Pergi sekarang. Satu lagi pengaku aku, datang untuk makan gratis. Apa yang Anda inginkan? Hey bro. Bro. Bantu saya. Uang ini semua untuk Anda. Benarkah? Ya. Baik. Ayo, taruh saja di sini. Ya. Terima kasih semua telah datang ke pernikahan saya. Zhou Sijin, Anda tidak hanya menipu Yao, tetapi juga menyuruh penjaga keamanan menghina saya. Saya akan membuat Anda membayar. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya, Zhou Sijin, akan menikahi wanita yang paling saya cintai dalam hidup saya. Zhou Sijin, kamu adalah pembohong. Si celaka Xia Jiao telah bersama dengan orang lain. Fu Yunting, kamu sebenarnya masih memikirkannya dan bahkan membelanya? Mengapa Xia Jiao sangat beruntung? Halo semuanya. Saya Hai Cheng, CEO grup Fu Yunting. Hari setelah saya akan mengungkap grup Shanghai pangeran terkenal. Zhou Sijin yang sebenarnya. Apa yang terjadi di sini? Fu Yunting ini sedang bertingkah gila. Presiden Fu bersedia merendahkan diri dan bahkan di depan begitu banyak orang untuk mengungkap jati diriku. Saya harus mendengarkan ini dengan seksama. Puas, kamu lanjutkan. Apakah kamu pikir hanya karena kamu kaya dan berkuasa, kamu bisa menutupi segalanya? Beberapa orang memiliki tunangan sendiri, tetapi masih menggoda istri orang lain. Kamu hanya serigala berbulu domba. Tuan Muda Zhou selalu bersikap baik. Kecuali istrinya yang baru. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada wanita di sisinya. Anda, di atas panggung, omong kosong. Apa yang Anda bicarakan? Dari mana orang gila ini datang? Berani-beraninya kamu membuat masalah di sini, di mana para satpam. Cepat singkirkan orang ini. Biarkan Bapak Fu terus berbicara. Semuanya, lihat baik-baik. Ini adalah Zhou Sijin, fotonya dengan istriku. Dia adalah seorang bajingan. Dia sedang berbicara omong kosong. Tentang apa? Tuan Muda Zhou tidak pernah menjadi orang seperti itu. Zhou Sijin, selama Yao mengenali warna aslimu, dia akan kembali kepadaku. Bapak Fu, apakah Anda tidak penasaran tentang pernikahan hari ini? Siapa pasangan utamanya? Apa maksudmu? Wah, cantik sekali. Wah, mempesona sekali. Yao. Sayangki, kamu sudah datang. Upacara belum dimulai. Siapa yang kau panggil istri? Xia Jiao, beraninya kau? Aku diusir dari rumah oleh Fu Yunting dan dipaksa hidup seperti anjing, nyaris tidak bertahan.
Namun engkau bisa bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Aku tidak akan mengizinkannya. Yao, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Ini kejutan untukmu. Mereka yang telah menyakitimu, tak ada yang bisa lolos. Sekretaris Lee. Yo, ini semua saham dari grup Fu. Oh, dan ini hadiahku untukmu di hari pernikahanmu. Segala yang dimiliki Fu Yunting awalnya milikmu untuk diberikan. Sekarang, itu kembali kepada pemilik sahnya. Ini, sumbangkan. Semua hal yang terkait dengannya. Aku tidak ingin satupun dari itu. Juga tidak ingin melihatnya. Dengarkan ibu. Mari sumbangkan. Saham grup Fu, bagaimana mereka bisa sampai di tanganmu? Apa pendapatmu? Itu kamu. Orang yang mengirimiku foto-foto itu, mengungkapkan berita pernikahan, bahkan mengatur untuk membeli saham, orang misterius itu diatur olehmu. Sepertinya, kau belum cukup bodoh untuk menjadi putus asa. Jadi kamu berkomplot melawanku di belakangku. Zhou Sijin, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Fu Yunting, ketika kamu menyakiti Yao, kamu seharusnya memikirkan tentang hasil hari ini. Yao, aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Aku tahu aku salah. Mari kita mulai lagi. Baik? Baik? Berapa banyak kesempatan yang kuberikan padamu? Kamu tidak menghargainya. Berulang kali kamu menginjak-injak ketulusanku. Sekarang kamu datang memohon ampun. Tidakkah kamu pikir itu sudah terlambat? Yao, aku benar-benar tahu aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Mari kita mulai lagi. Tang Lin dan aku sudah bercerai. Setelah itu kita bisa mendapatkan sertifikat pernikahan kita. Yao, aku mohon padamu, Yao. Cinta yang terlambat tidak berharga. Pada saat itu betapa aku berharap kamu akan berbalik. Tapi kamu tidak peduli sama sekali. Beberapa hal, aku menginginkannya saat aku tidak memilikinya. Sekarang kamu memberikannya padaku. Aku tidak akan peduli lagi. Selain itu, aku sudah menemukan orang yang paling mencintaiku. Yao. Cukup, Fu Yunting. Tidak ada yang ingin melihatmu berpura-pura menangis dengan cerita sedih. Kamu dan Yao berakhir seperti ini hari ini karena perbuatanmu sendiri. Kamulah yang mendorong Yao langkah demi langkah ke arahku. Ya, itu dia. Benar-benar dia. Dan biarkan aku katakan padamu, kamu tidak layak untuk Yao. Di masa depan, berdiri di samping Yao, hanya bisa aku. Ayo pergi. Yao! Zhou Jinsi, kamu benar. Memang semua ini adalah kesalahanku sendiri. Silakan tukar cincin, pengantin pria dan wanita. Wah, sangat bahagia. Xiao Xiao, Fu Yunting sebenarnya masih tidak bisa melepaskanmu. Bahkan triliunan kekayaan bisa diabaikan. Kamu adalah seorang janda wanita tua. Zhou Sijing sebenarnya masih menginginkanmu? Mengapa aku ingin hidup seperti tikus di jalan? Aku tidak bisa menerimanya. Upacara telah selesai. Yao. Tamu-tamu sedang diurus oleh orang tua mereka. Kamu istirahat dulu. Tang Lin. Xia Zhiyao, aku setelah menjadi seperti sekarang ini, semuanya karena kamu. Setelah kamu pergi, Fu Yunting si bajingan itu menyalahkan segalanya padaku dan mempermalukanku dengan berbagai cara.
Dan juga membekukan semua kartu bangku dan mengusirku dari rumah. Inilah yang pantas kamu terima. Xia Qiao, bukankah dia mencintaimu? Lalu aku akan membunuhmu dan membuatnya menyesal selamanya. Yao, lari. Zhou Sijing, kamu... Sejeng. Aku merasa sedikit aneh. Aku sudah membius airnya. Hari ini kalian semua akan mati. Tak ada yang bisa lolos. Xia Qiao. Aku jelas sudah mencoba segala cara untuk memisahkan kamu dan Fu Yunting. Tetapi dia justru menyukaimu. Bahkan untukmu, dia bahkan rela meninggalkan perusahaannya. Mengapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Dan ada dia Zhou Sijin. Putra sulung terhormat keluarga Zhou. Sebenarnya juga mencintaimu selama bertahun-tahun. Apa yang begitu baik tentangmu? Aku sangat penasaran. Semakin kamu mencintainya, semakin aku membencinya. Xia Qiao, aku sangat ingin melihat setelah kamu mati, betapa sedihnya mereka. Zhou Sijin. Karena kamu begitu ingin mati, maka kamu matilah dulu. Sekarang siapa yang bisa melindungimu? Suara Yao. Xia Qiao. Yao. Fu Yunting. Mati. Jangan sakiti ayahku. Xia Qiao. Mati, kalian semua mati. Pergi ke neraka. Yao. Akhirnya, kali ini giliranku untuk melindungimu. Zhou Sijin. Sijin, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kamu berdarah banyak sekali. Ayo pergi ke rumah sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Yao. Mengapa kamu masih belum memaafkan aku? Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Selamat tinggal selamanya. Pergi. Yao. Mengapa orang selalu sangat menyesalinya? Hanya setelah melakukan kesalahan?